Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan membicarakan atau memberikan tutorial tentang dokumen akreditasi klinik bagian yang pertama ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita akan memahami standar 1.1 tentang pengorganisasian klinik ya. Ini merupakan TKK yang nomor 1 ya. Dokumennya apa aja yang perlu kita siapkan ya, kita bahas pada slide berikutnya. Baik, kita lihat elemen penilaiannya ya. Yang pertama bahwa tersedia visi, misi, dan tujuan klinik yang ditetapkan pihak yang berwenang. Berarti dokumen yang disiapkan adalah SK ya, surat keputusan yang berisi tentang visi, misi, dan tujuan. Jadi 3 ya yang diminta. Jadi atau SK-nya itu harus menuliskan tentang 3 ini, yaitu tentang visi, misi, dan tujuan klinik ya, yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Berarti untuk kelengkapan bukti ini ya, Bapak Ibu harus membuat SK yang berisi tentang visi, misi, dan tujuan ya. Ini biasanya dibuat oleh pemilik ya, pemilik klinik ya. Penyebutannya bisa owner, bisa direktur ya. Nah, atau pimpinan atau pejabat yang lainnya yang merupakan atasan dari klinik ya. Jika Bapak Ibu masih kesulitan untuk membuat SK ya, Bapak Ibu silakan menonton video yang telah kami sediakan di channel Rumah Akreditasi ya. Nanti silakan menonton video yang berjudul SK ya, surat keputusan ya. Setelah menonton ini, Bapak Ibu diharapkan sudah bisa membuat surat keputusan ya. Baik, kita lihat EP berikutnya ya, yang nomor 2 ya. Tersedia struktur organisasi klinik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Berarti yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk membuat ya SK tentang struktur organisasi klinik ya. Sekali lagi ini juga dibuat oleh pemilik ya, oleh direkturnya ya. Jadi apa kelengkapan buktinya, yaitu struktur organisasi klinik ya, yang dalam bentuk dokumen, artinya dibentuk dalam bentuk SK ya, SK yang berisi tentang struktur organisasi klinik. Jadi Bapak Ibu jika membuat SK tentang struktur organisasi klinik, ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama ada SK-nya, kemudian yang kedua ada struktur organisasi dari klinik itu, kemudian yang ketiga ada uraian tugas dari masing-masing pejabatnya. Jadi ketiganya itu tidak boleh tidak ada ya. Sekali lagi, dalam membuat SK struktur organisasi klinik ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada SK-nya, kemudian yang kedua ada struktur organisasinya, kemudian yang ketiga ada uraian tugas dari pejabat-pejabat yang ada di struktur itu ya. Dan ini dibuat oleh pemilik klinik. Kemudian terdapat bukti penyampaian informasi. Jadi setelah SK jadi, SK itu perlu disampaikan ya kepada ya semua petugas ya yang ada di kliniknya. Untuk membuktikan ini, Bapak Ibu perlu ya membuat bukti yang kita singkat uang ya. U itu ada undangan, kemudian A itu ada absensi atau daftar hadir, kemudian ada notulen, dan yang terakhir ada gambar. Nah, itu kalau disingkat itu menjadi uang ya. Undangan, absensi, notulen, dan gambar ya.
Jadi buktinya nanti ada ini ya, ada SK yang ada struktur organisasinya dan ada uraian tugasnya. Jadi kita menyampaikan buktinya, penyampaian informasinya itu dalam bentuk uang ya, undangan, kemudian absensi, kemudian notulen dan gambar atau foto. Jadi ini kalau disingkat menjadi uang ya. Jadi uang ini adalah bukti kalau kita mengadakan rapat, mengadakan penyuluhan ya, itu buktinya dengan uang ya. Baik, kita lihat EP berikutnya ya. Tersedia uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang ditetapkan. Jadi tadi sudah disinggung bahwa dalam membuat struktur organisasi ya, pejabat-pejabat yang ada di struktur itu harus ada uraian tugasnya, harus ada tanggung jawabnya, dan harus ada wewenangnya. Jadi ini bisa dijadikan satu dalam SK itu. Makanya tadi dalam SK itu nanti tercantum 3 itu ya, ada SK-nya, ada strukturnya, dan ada uraian tugasnya. Nah, uraian tugasnya ini bisa untuk memenuhi EP yang nomor 3. Jadi yang pertama, Bapak Ibu membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dari setiap struktur ya yang ada di dalam struktur organisasi ya. Dan dalam hal ini ya, surveyor juga akan melakukan wawancara ya terhadap petugas ya dalam memahami uraian tugas. Jadi nanti surveyornya akan memanggil salah satu petugas, ditanya ya namanya siapa, di bagian apa ya. Kalau dia menyebut saya di bagian laboratorium, nah tugasmu apa di laboratorium? Nah ini berarti harus menjelaskan tentang uraian tugas dia sebagai petugas laboratorium. Jadi untuk bukti uraian tugasnya ya, uraian tugas itu akan lengkap jika ya ada tugas pokok ya. Tugas pokok ini berhubungan dengan pendidikan ya. Jadi tugas pokok dokter, tugas pokok bidan, tugas pokok perawat, tugas pokok sebagai apoteker dan sebagainya. Ini tugas pokok ini sesuai dengan ijazahnya ya. Kemudian tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini tugas yang diberikan oleh pimpinannya. Jadi bisa saja dia tugas pokoknya sebagai perawat, tapi tugas tambahannya sebagai bendahara ya, bisa ya. Kemudian wewenang ini berhubungan dengan tugas pokok. Jadi dokter wewenangnya apa, apoteker wewenangnya apa. Jadi wewenang ini berhubungan dengan tugas pokok. Sedangkan tanggung jawab ini berhubungan dengan tugas tambahan. Jadi Bapak Ibu kalau membuat uraian tugas itu harus lengkap 4 ini ya, tugas pokok, tugas tambahan, wewenang dan tanggung jawab. Baik, yang kedua, yang standar 1.2 ini tentang tata kelola sumber daya manusia. Ini TKK 2 ya. Jadi TKK 2 ini tentang sumber daya manusia ya. Mari kita lihat EP-nya ya. EP yang pertama ya, pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga. Jadi di klinik kan perlu banyak tenaga. Nah, kebutuhannya berapa? Nah, itu harus dibuat rencananya. Untuk membuat rencana ini, Bapak Ibu harus menguasai atau bisa menghitungnya dengan menggunakan analisis beban kerja. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga bisa dengan menggunakan analisis beban kerja ya. Jadi dalam hal ini nanti kelengkapan buktinya Bapak Ibu membuat perencanaan tentang kebutuhan tenaga. Jadi klinik itu dokternya berapa, perawatnya berapa, ya perlu apoteker berapa, ya perlu tenaga administrasi berapa. Nah semuanya itu cara menghitungnya menggunakan analisis beban kerja. Tentang analisis beban kerja ini telah kita buatkan videonya. Jadi Bapak Ibu silakan ya
melihat video ini di channel Rumah Akreditasi ya, nanti ada judulnya analisis beban kerja. Nanti setelah menonton video ini, Bapak Ibu diharapkan sudah bisa membuat kebutuhan, rencana kebutuhan tenaga di klinik ya. Jadi silakan menonton sekali lagi video di channel Rumah Akreditasi yang berjudul analisis beban kerja. Mari kita lihat EP berikutnya ya. Yang pertama, ini masih melanjutkan yang EP pertama ya. Jadi surveyor juga akan melakukan wawancara kepada pimpinan klinik ya, dalam proses perencanaan kebutuhan tenaga. Jadi nanti PJ klinik akan ditanya oleh surveyor bagaimana cara menyusun atau merencanakan kebutuhan tenaganya. Jadi perlu dokter berapa, perlu perawat berapa. Nah itu nanti menjawabnya itu menggunakan analisis beban kerja ya gitu. Ya, sekarang EP berikutnya, tersedia file kepegawaian seluruh SDM yang diperbarui secara berkala ya. Umumnya setahun sekali ya, setahun sekali file ini diperbaiki ya. Jadi maksudnya begini, kalau di dalam klinik itu mempunyai 15 staf, berarti masing-masing staf itu harus mempunyai file kepegawaian sendiri, berarti juga harus mempunyai 15 file ya. File ini biasanya dalam bentuk map ya, dokumen keeper itu kemudian diisi isi dari file itu, misalnya ada ijazahnya, ada KTP ya, kemudian ada pelatihan-pelatihan, ada surat izin praktek ya, ada STR dan seterusnya ya. Nah, itu harus terpenuhi. Nah, apa aja isinya nanti silakan dilihat di standarnya ya. Jadi terdapat dokumen file kepegawaian ya, seluruh SDM ya. Jadi seluruh SDM harus semuanya dibuatkan mulai dari atasan sampai yang paling bawah ya. Semuanya harus mempunyai satu file sendiri-sendiri. Ini yang dimaksud dengan tersedia file kepegawaian. Berikutnya, kinerja SDM dievaluasi secara berkala. Secara berkala ini berarti setahun sekali ya. Jadi masing-masing pegawai itu harus diukur kinerjanya ya. Mengukur kinerja ini biasanya menggunakan dua indikator, yaitu indikator perilakunya dan indikator kinerjanya ya. Maka Bapak Ibu harus mengukur masing-masing pegawai itu kinerjanya ya. Berarti dalam hal ini kelengkapan buktinya terdapat dokumen hasil penilaian kinerja dari SDM ya. Jadi kalau stafnya ada 15, berarti ada 15 hasil penilaian kinerja ya, yang dilakukan secara berkala. Nah, berkala umumnya cukup setahun satu kali ya. Jika Bapak Ibu belum paham tentang bagaimana caranya melaksanakan penilaian kinerja dari pegawai, ya silakan menonton video ini ya, yang sudah kami sediakan di channel Rumah Akreditasi ya. Nanti cari yang judulnya evaluasi kinerja pegawai ya. Nanti di dalam video ini Bapak Ibu akan diajari ya, langkah demi langkah ya, cara melakukan evaluasi kinerja pegawai. Jadi nanti setelah menonton video ini diharapkan Bapak Ibu bisa melaksanakan atau bisa menilai kinerja masing-masing pegawai, dan itu nanti digunakan untuk kebutuhan standar akreditasi. Kita lihat EP berikutnya ya. Yang kedua, nanti surveyor juga akan melakukan wawancara ya kepada pimpinan, juga kepada staf klinik ya, untuk memastikan bahwa proses penilaian kerja itu telah dilakukan. Jadi nanti banyak yang ditanyakan ya, misalnya ke staf klinik, apakah di sini dilakukan penilaian kinerja? Ya, kalau jawaban ya,
bagaimana caranya dan seterusnya. Jadi nanti semuanya ini akan ditanyakan dalam bentuk wawancara dan Bapak Ibu harus bisa menjawab dengan baik. Makanya Bapak Ibu sekali lagi perlu memahami tentang bagaimana cara melakukan evaluasi kinerja pegawai. Baik, sekarang tentang standar 1.3 ya, tentang tata kelola fasilitas dan keselamatan. Ini TKK yang ketiga ya. Mari kita lihat EP-nya. Kita lihat EP yang pertama ya, tersedia bukti perizinan ya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berarti Bapak Ibu harus menunjukkan bahwa kliniknya telah mempunyai izin ya. Ya, izinnya nanti diambil secara online ya, di OSS ya, dan berarti harus mempunyai NIB ya. Ya, selain mempunyai NIB juga harus mempunyai izin operasional ya. Jadi nanti terdapat dokumen bukti perizinan ya. Bukti perizinan nanti kan ada di OSS ya. Bapak Ibu harus mempunyai NIB ya. Kemudian harus juga mempunyai izin operasional ya. Selain mempunyai NIB, Bapak Ibu juga harus mempunyai izin operasional. Nah, dokumen bukti perizinan itu nanti ditunjukkan kepada surveyornya. Nah, ini untuk memenuhi EP yang pertama tentang tersedia bukti perizinan dari klinik ya. Kemudian yang kedua, ada program manajemen fasilitas. Berarti Bapak Ibu harus membuat program ya atau kerangka acuan kerja ya tentang manajemen fasilitas dan keselamatan ya. Ini meliputi nomor 1 sampai nomor 7 ya. Apa aja itu? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi terdapat dokumen program manajemen fasilitas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu membuat program ya, program tentang manajemen fasilitas. Apa aja itu ya? Yang pertama adalah keselamatan dan keamanan. Ya, ini yang pertama ya. Program yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bahan berbahaya dan beracun B3 serta limbah B3-nya ya. Ini juga perlu dibuat programnya ya, 1 2. Kemudian yang ketiga, penanggulangan bencana ya, ini juga Bapak Ibu perlu buat. Kemudian yang keempat, sistem proteksi kebakaran, ini yang nomor 4. Yang nomor 5, peralatan medis. Yang kemudian yang keenam, sistem utilitas ya. Yang dimaksud sistem utilitas ini adalah listrik, air dan gas medis ya. Tetapi umumnya kalau yang di klinik ini hanya ada listrik dan air ya. Kemudian yang ketujuh, sampah domestik dan limbahnya ya. Jadi makanya Bapak Ibu ya perlu melengkapi dalam program manajemen fasilitasnya itu jumlahnya 7 ya. Nah, jadi harus sesuai dengan standarnya ini ya. Bapak Ibu, untuk lebih memahami apa saja yang perlu ditulis dalam program MFK dan bagaimana cara menulisnya, ya kami telah menyediakan video ya di channel Rumah Akreditasi. Nanti tolong dibuka ya channel tentang program MFK ya, manajemen fasilitas dan keselamatan ya. Bapak Ibu silahkan menonton video ini. Nanti diharapkan setelah menonton ini Bapak Ibu sudah paham atau bisa membuat tentang program MFK ya. Baik, kita lihat EP berikutnya ya. Yang ketiga ya, tersedia daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana ya. Di klinik kan ada sarana dan prasarana ya. Keduanya itu perlu dibuatkan daftar inventarisnya. Kemudian yang kedua perlu dibuat bukti pemeliharaan dari sarana itu. Jadi nanti untuk kelengkapan buktinya ya, yang pertama Bapak Ibu harus membuat dokumen tentang daftar inventaris sarana yang ada di klinik itu. Kemudian yang kedua adalah membuat SOP ya tentang pemeliharaan sarana dan buktinya. Jadi untuk pemeliharaan ini selain buktinya Bapak Ibu juga harus membuat SOP ya.
SOP-nya tentang pemeliharaan sarana dan bukti jika pemeliharaan itu dilaksanakan, ya. Kemudian terdapat bukti, ya, dokumen bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. Jadi tadi selain SOP sekali lagi juga diminta dokumen bukti pemeliharaan dari sarana itu, ya. Kemudian nanti surveyornya akan melakukan observasi, ya, terhadap bukti pemeliharaan sarana. Apakah benar bahwa klinik itu telah melakukan pemeliharaan sarana, nanti dilakukan observasi oleh surveyornya. Ya. Baik, kita lihat yang berikutnya, ya, adalah melakukan wawancara, ya, terkait proses pemeliharaan sarana, ya. Jadi nanti petugas akan diwawancarai, ya, bagaimana caranya melakukan pemeliharaan sarana, ya, ya, apa aja yang dilihat, ya, dan bagaimana cara menindaklanjutinya, ya, semuanya itu akan ditanyakan dalam bentuk wawancara, ya. Makanya Bapak Ibu nanti yang diwawancarai juga harus bisa menjawab, ya, atau menjelaskan tentang bagaimana caranya melaksanakan pemeliharaan sarana, ya. Dan kalau ada yang tidak sesuai, segera dilakukan tindak lanjut untuk perbaikannya, ya. Kemudian yang keempat, ya, terdapat bukti pelaksanaan pengawasan dan pengamanan dan pengawasan akses, ya, untuk keluar masuk Fasiankes. Jadi untuk mengadakan atau memberikan pengamanan dan pengawasan akses yang mau keluar masuk Fasiankes, ya, ya. Jadi yang umumnya dilakukan adalah ada CCTV, yang ya. Kemudian ada itu satpam, ya, kemudian ada buku tamu dan ada tanda pengenal, ya, tanda pengenal yang akan masuk ke dalam klinik, ya. Nah, tanda pengenal ini minimal untuk dibedakan untuk 3, ya. 1 untuk pegawainya, kemudian kedua untuk pasien, dan yang ketiga untuk tamu. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai tanda pengenal, ya, untuk ketiganya itu, ya. Biasanya berupa kalung yang ada identitasnya, kemudian dibedakan berdasarkan warnanya. Jadi contohnya kalau pegawai misalnya warna merah, kalau tamu warna biru, kemudian kalau pasien warna kuning, dan seterusnya, ya. Cuma tidak ada ketentuan bahwa warnanya harus ini tidak ada. Jadi Bapak Ibu silakan pokoknya berbeda antara ketiganya, ya. Jadi Bapak Ibu yang pertama nanti harus membuat SOP, ya, SOP tentang pelaksanaan pengamanan klinik. Jadi SOP-nya perlu dibuat. Kemudian yang kedua, terdapat bukti, ya, pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses. Nah, buktinya tadi sudah saya sebutkan, ya. Kalau lengkap, ya, ada 4 itu, misalnya ada CCTV, kemudian ada satpam, kemudian ada buku tamu, dan ada tanda pengenal untuk pengunjung yang ada di klinik. Baik, kita lihat EP berikutnya, ya. Ini masih tentang akses. Jadi nanti surveyor akan melakukan observasi, juga akan melakukan wawancara, ya, terhadap pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk klinik. Jadi nanti surveyornya akan melakukan observasi apakah pengamanan dan pengawasan akses ini dilakukan atau tidak. Nanti juga dilakukan wawancara kepada petugas, ya. Yang kelima, tersedia bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun B3 serta limbah B3, ya. Jadi Bapak Ibu harus di klinik harus ada bukti untuk mengelola bahan berbahaya beracun B3 serta limbah B3. Jadi untuk melengkapi bukti ini nanti Bapak Ibu harus mempunyai SOP tentang pengelolaan bahan berbahaya dan bahan beracun B3 serta limbahnya, ya. Ya.
Bagaimana cara mengelolanya ya? Untuk limbah B3 itu dikumpulkan dalam plastik yang berwarna coklat, kemudian disimpan di TPS ya, sebelum diambil dan dimusnahkan oleh pihak yang ketiga ya. Di samping itu nanti Bapak Ibu harus mempunyai dokumen bukti pengelolaannya ya. Berarti dalam hal ini Bapak Ibu harus mempunyai bukti MOU dengan pihak B3 ya, yang akan mengambil dan memusnahkannya ya. Berikutnya nanti surveyor juga akan melakukan observasi dan wawancara ya dalam proses pengelolaan B3 dan limbah B3 ya. Jadi apakah nanti betul limbah B3 itu sudah dikumpulkan dalam plastik berwarna coklat atau belum ya? Ada enggak tempat TPS-nya? Ada tidak MOU dengan pihak ketiga yang akan memusnahkan B3-nya dan seterusnya itu ya. Jadi nanti semuanya itu akan diobservasi dan dilakukan wawancara untuk melihat kebenaran dari pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah B3. Berikutnya yang keenam adalah tersedia bukti pengelolaan sampah domestik ya. Ya, ini termasuk juga air limbahnya ya. Untuk sampah domestik ya, pengelolaannya harus dikumpulkan dalam plastik yang berwarna hitam ya. Kemudian dikumpulkan di TPS untuk diambil oleh pihak lingkungan, biasanya RT atau RW, untuk dibawa ke TPA ya, tempat penampungan akhir. Berarti dalam hal ini Bapak Ibu harus mempunyai SOP tentang pengelolaan sampah domestik, serta Bapak Ibu harus mempunyai dokumen bukti pengelolaan sampah domestik. Yang berarti hal ini harus membuat MOU antara klinik dengan pihak RT atau RW yang akan membantu mengangkut ya sampah domestik menuju ke TPA ya. Kita lihat EP berikutnya ya. Surveyor akan melakukan observasi untuk pengelolaan sampah domestik dan pengelolaan air limbahnya. Jadi nanti akan dilihat apa betul ada tempat sampah yang plastiknya berwarna hitam, ada TPS, ada MOU dengan pihak ketiga dan seterusnya. Nanti semuanya akan dilihat oleh surveyornya. Juga dilakukan wawancara ya terhadap petugas apa betul di klinik itu telah dilakukan pengelolaan sampah domestik ya. Kemudian yang ketujuh ya, tersedia bukti pengelolaan sampah domestik ya, serta pengelolaan air limbah ya. Berarti dalam hal ini nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat SOP-nya ya tentang pengelolaan sampah domestik serta dokumen bukti ya pengelolaan sampah domestik. Berikutnya nanti dilakukan observasi untuk pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah ya. Juga dilakukan wawancara dengan petugas tentang proses pengelolaan sampah domestik dan pengelolaan air limbah. Ya, EP berikutnya ya, tersedia alat pemadam api ringan dan bukti pemeliharaan dari APAR. Berarti di klinik itu harus tersedia APAR dan tersedia bukti pemeliharaan tentang APAR ini. Jadi untuk kelengkapan buktinya nanti tersedia SOP tentang pemeliharaan APAR ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus ya membuat dokumen ya tentang pemeliharaan APAR ya. Jadi selain terdapat APAR, Bapak Ibu juga harus membuat dokumen tentang bukti pemeliharaan APAR ya. Ini untuk memenuhi EP yang nomor 8 ya.
Berikutnya nanti juga akan dilakukan wawancara yang tentang proses pemeliharaan napar. Jadi nanti Bapak Ibu akan ditanya bagaimana cara melakukan pemeliharaan napar, apa aja yang harus dilihat. Nanti semuanya ini akan diadakan wawancara antara surveyor dengan petugasnya, ya. Juga Bapak Ibu diminta untuk melakukan simulasi tentang bagaimana cara penggunaan APAR. Ini merupakan hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi EP yang nomor 8, ya. Kemudian berikutnya juga diminta Bapak Ibu untuk harus membuat jalur evakuasi, ya, jika ada bencana seperti ada kebakaran, ada banjir, itu harus ada jalur evaluasi yang jelas. Berarti untuk kelengkapan buktinya nanti Bapak Ibu akan dilakukan observasi, ya, oleh surveyornya, ya, untuk melihat apakah jalur evaluasi itu telah dipasang atau belum, ya. Kemudian berikutnya akan dilakukan wawancara, ya, atau pengetahuan dari staf klinik terkait rambu-rambu atau petunjuk jalur evakuasi. Jadi jalur evakuasi ini di mana harus dipasang, ya, gunanya untuk apa, dan nanti harus Bapak Ibu juga harus menunjukkan titik kumpul, ya, tentang jalur evaluasi. Ini semuanya perlu diwawancarai oleh surveyornya, ya. Kemudian tersedia bukti larangan merokok. Berarti nanti Bapak Ibu perlu membuat SK, ya, SK tentang larangan merokok selama di klinik. Jadi di klinik itu tidak boleh merokok. Ini ada SK tentang larangan merokok, ya. Di samping itu juga terdapat tanda larangan merokok. Ini ditempel di setiap ruangan yang ada di klinik, ya, bahwa di semua ruangan yang ada klinik itu semuanya tidak boleh merokok, ya, baik pada petugasnya, pasiennya maupun pada tamu-tamunya atau pengunjung yang lain, semuanya tidak boleh merokok di klinik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10, tersedia daftar inventaris, ya, bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi, ya, serta peralatan medis yang berizin Bapeten, ya, terutama untuk alat-alat radiologi. Jadi kalau di klinik mempunyai alat-alat yang radiologi perlu ada izinnya dari Bapeten, ya. Jadi untuk melengkapi bukti yang nomor 10 ini, Bapak Ibu harus membuat SOP, ya, tentang pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medis, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus membuat dokumen daftar inventaris dari peralatan medis yang dipunyai oleh klinik, ya. Berikutnya nanti Bapak Ibu juga diminta tentang bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi dari alat-alat medis. Jadi idealnya masing-masing alat medis itu harus dilakukan kalibrasi, ya, minimal 1 kali dalam 1 tahun, ya. Dan bukti kalibrasi dari pihak ketiga yang itu nanti ditunjukkan bahwa alat yang ada di klinik Bapak Ibu sekalian telah dilakukan kalibrasi, ya. Juga harus terdapat bukti izin dari Bapeten jika di klinik mempunyai peralatan yang berhubungan dengan radiologi. Berikutnya nanti juga akan dilakukan wawancara dan observasi, ya, untuk memastikan bahwa peralatan medis itu sudah sesuai dengan daftar inventaris dan telah dilakukan pemeliharaan dengan baik, ya. Ya, jadi nanti surveyornya selain melakukan observasi juga akan melakukan wawancara, ya, terhadap petugas yang ada di klinik untuk memastikan bahwa alat-alat kesehatan itu telah dipelihara, ya. Berikutnya yang standar 14 tentang tata kelola kerjasama, ya. Di klinik nanti kan banyak melakukan kerjasama, ya. Misalnya kerjasama pihak ketiga untuk pemusnahan limbah infeksius, limbah B3, ya. Kemudian kerjasama dengan rumah sakit,
bekerjasama dengan laboratorium, bekerjasama dengan puskesmas. Jadi banyak kerjasama yang perlu dikelola ya. Ini akan dibahas di standar 1.4 atau TKK 4. Yang pertama ya, ada dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama yang jelas. Berarti Bapak Ibu dalam membuat MOU kerjasama harus ada perjanjian kontraknya, ada MOU-nya ya, baik dengan rumah sakit, dengan laboratorium ya, dengan puskesmas atau pihak ketiga yang lain, itu harus ada MOU-nya atau perjanjian kerjasamanya ya, PKS-nya ya. Berarti dalam hal ini nanti terdapat dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama. Ini yang harus Bapak Ibu tunjukkan pada surveyornya. Kemudian yang berikutnya, di dalam dokumen kontrak itu harus terdapat atau memiliki indikator kinerja ya, pihak yang melakukan kerjasama. Jadi dalam membuat MOU, maka di dalam MOU-nya itu harus tertulis tentang indikator kinerja dari pihak-pihak yang kita ajak kerjasama. Berarti nanti untuk kelengkapan buktinya itu terdapat indikator kinerja dari pihak yang melakukan kerjasama. Misalnya antara klinik dengan rumah sakit untuk rujukan, misalnya seperti itu. Berikutnya juga harus membuat dokumen monitoring ya dan evaluasi. Jadi dalam melakukan kerjasama maka kinerja dari pihak ketiga itu juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Apakah selama ini perjanjian kerjasamanya sudah dilakukan dengan baik atau belum ya. Jika PKS-nya atau perjanjian kerjasamanya belum dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan ya, agar kerjasamanya itu berjalan sesuai dengan kontraknya ya. Berikutnya yang kedua, melakukan wawancara yang terkait dengan monitoring itu ya. Jadi nanti bagaimana cara melakukan monitoring terhadap perjanjian kerjasama ya. Bagaimana jika ada yang tidak sesuai diapakan ya. Itu semuanya harus bisa dijelaskan dalam wawancara ya. Nanti kalau Bapak Ibu dilakukan wawancara bisa menjelaskan dengan baik, nanti nilainya juga akan diberi yang baik. Jadi Bapak Ibu untuk dokumen tentang klinik ini akan bersambung ya. Ini merupakan dokumen mempersiapkan klinik untuk bagian yang pertama. Jadi nanti akan disambung pada bagian-bagian yang berikutnya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik ya, jangan lupa beri kami like ya. Dan jika Bapak Ibu tidak ingin ketinggalan ya, kalau kami mengupload video yang baru, tolong kami diberi subscribe ya. Dan jika ada sesuatu yang kurang jelas, silakan menanyakan di komen YouTube di channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, bantu share video ini kepada sejawat yang lain, teman yang lain, agar sejawat dan teman yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.